Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semangat pagi kepada kalian semuanya. Meskipun kalian melihat video pembelajaran ini di waktu pagi, di waktu siang, sore ataupun malam, saya berharap kalian selalu semangat seperti halnya di pagi hari. Anak-anakku semuanya, kita sekarang akan membahas materi lembaga sosial. Ini adalah materi pelajaran ilmu pengetahuan sosial semester ganjil kelas 7 kurikulum 13 bab 2. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah pembelajaran, siswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian lembaga sosial. Yang kedua, setelah pembelajaran, siswa diharapkan mampu menjelaskan syarat-syarat terbentuknya lembaga sosial. Yang ketiga, setelah selesai pembelajaran, siswa diharapkan mampu menjelaskan fungsi lembaga sosial. Nah, inilah tujuan pembelajaran di pertemuan kali ini atau di video ini. Baik, coba bayangkan sebuah sepeda ya. Kalau kita melihat sebuah sepeda, ternyata terdapat bagian-bagian yang saling berkaitan dan dirangkai sedemikian rupa hingga akhirnya sepeda dapat berfungsi dengan baik. Jika satu roda saja dalam keadaan rusak, maka sepeda tidak dapat dikayuh dan pada akhirnya tidak dapat difungsikan. Nah, sekarang dari analogi tersebut kita beralih ke sistem sosial masyarakat. Masyarakat kita terdiri dari bagian-bagian penting yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda guna mendukung keseluruhan sistem sosial kehidupan. Nah, bagian-bagian yang mendukung kelangsungan hidup masyarakat ini yang kita sebut sebagai lembaga sosial. Masing-masing lembaga sosial yang terdiri berbagai aturan atau tata cara kehidupan berfungsi untuk menjalankan sistem sosial masyarakat dan mencapai keteraturan sosial. Nah, sekarang dari penjelasan tadi, apa sebenarnya pengertian dari lembaga sosial? Lembaga sosial adalah seperangkat norma atau aturan atau tata cara yang mengatur perilaku atau tindakan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Ini adalah definisi dari lembaga sosial. Atau juga menurut Koncaraningrat, lembaga sosial adalah sistem tata kelakuan dan hubungan yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, lembaga sosial ini dibentuk agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial, bidang pendidikan, dan budaya. Selain itu, lembaga sosial dibentuk agar masyarakat dapat hidup dengan teratur. Nah, inilah yang disebut dengan lembaga sosial. Ini ada gambaran ilustrasinya. Ini ada sekolah, ini ada rumah sakit, ini ada bank, ini ada apa ini gedung pemerintahan, ini ada toko dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sekarang bagaimana karakteristik dari lembaga sosial? Yang pertama, karakteristik atau ciri
disebut sebagai sebuah lembaga sosial adalah satu, memiliki simbol sendiri sebagai tanda yang khas atau ciri khusus lembaga tersebut. Jadi misalnya sekolah kita, sekolah kalian, ini contoh salah satu lembaga sosial sebenarnya. Nah, dari situ kita kan juga melihat adanya simbol dari sekolah kita atau sekolah kalian itu. Nah, jadi ini ciri yang pertama, memiliki simbol. Yang kedua, memiliki tata tertib dan tradisi atau aturan sebagai panutan secara tertulis dan tidak tertulis oleh anggotanya. Jadi selain memiliki simbol, memiliki aturan. Yang ketiga, cirinya lembaga itu adalah usianya lebih lama sehingga terjadi pewarisan dari generasi ke generasi. Jadi biasanya lembaga sosial itu lama, usianya lama, sedangkan manusianya, anggotanya atau generasinya itu gonta-ganti. Nah, ini ciri yang ketiga. Yang keempat, memiliki sistem gagasan mendasar yang dimiliki bersama, yang dianggap ideal oleh anggotanya. Memiliki gagasan, memiliki ide di dalamnya. Yang kelima adalah memiliki alat kelengkapan untuk mewujudkan tujuan lembaga. Misalnya sekolah kita juga ada peralatannya, perlengkapannya, ada kelas, ada meja, kursi, papan tulis, gedung. Nah, ini bagian dari kelengkapan dari sebuah lembaga. Yang keenam adalah memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan sehingga tidak lenyap begitu saja, alias bertahan lama. Nah, inilah 6 ciri dikatakan sebagai sebuah lembaga sosial. Sekarang, apa saja syarat terbentuknya sebuah norma? Jadi norma ini kan peraturan, ya, tata tertib yang ada di tengah masyarakat, yang di situ yang kemudian membentuk sebuah lembaga sosial. Nah, terbentuknya norma atau peraturan tata tertib di dalam masyarakat itu yang pertama adalah ketika sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Jadi kalau semua masyarakat itu, bukan semua sih, tapi sebagian besar menerima, maka akan terbentuklah sebuah norma, sebuah aturan bersama. Yang kedua adalah norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Jadi seluruh anggotanya masyarakat itu paham betul dan menjiwai, ya, dari sistem norma atau sistem peraturan dari sebuah lembaga tersebut. Yang ketiga adalah norma tersebut mempunyai sanksi, memiliki sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Jadi selain ada aturan, maka tentu ada sanksinya. Bagi yang melanggar maka akan kena hukuman, bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi, begitu. Ya, sama seperti halnya aturan di sekolah juga ada sanksi, ada konsekuensi logis yang harus ditanggung ketika melanggar peraturan, melanggar norma di sekolah. Baik, jelas ya. Nah, sekarang apa fungsi dari lembaga sosial itu? Yang pertama adalah lembaga sosial itu berfungsi menjaga terciptanya keteraturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini fungsi lembaga sosial yang pertama, menjaga keteraturan sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, menjadi pedoman individu dalam bersikap serta memberikan batas-batas dalam bertingkah laku agar individu tidak menyimpang. Jadi ini sebuah pedoman, sebuah pegangan individu supaya dia bisa tahu bagaimana cara bersikap dan berbuat di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga adalah menjaga integrasi dan ikatan sosial antar anggota masyarakat, menjaga persatuan atau ikatan sosial di antara anggota masyarakat. Yang keempat, fungsi lembaga sosial adalah sebagai alat atau sarana pengendalian sosial dalam masyarakat. Misalnya ada lembaga hukum misalnya. Nah, di situ nanti juga berfungsi untuk mengendalikan keadaan, mengendalikan sebuah kejadian yang di situ misalnya ada
aksi demo misalnya. Lah di situ ketika ada lembaga hukum maka akan mengadili, akan memberikan, ikut mengendalikan dari kondisi masyarakat seperti itu. Yang kelima adalah berfungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan sosial masyarakat. Jadi lembaga sosial itu adalah ada di masyarakat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya kita butuh pendidikan, maka berdirilah sekolah, berdirilah lembaga-lembaga pendidikan. Kita butuh namanya sembako, ya, bahan makanan pokok. Nah, muncullah lembaga ekonomi, muncullah pasar, muncullah bank, muncullah apalagi barang dan jasa. Begitu. Baik, demikian anak-anakku semuanya, materi kita pada pertemuan kali ini yaitu membahas tentang lembaga sosial. Sampai di sini, semoga kalian paham dari pertemuan kali ini ya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya adalah seperti ini. Kalian mampu menjelaskan pengertian lembaga sosial. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan syarat terbentuknya lembaga sosial. Yang ketiga, mampu menjelaskan fungsi lembaga sosial. Baik, demikian anakku semuanya. Saya akhiri. Selamat belajar. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Yang akan kita bahas adalah tentang jenis-jenis dari lembaga sosial. Baik, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.